Setuju. Kan capek nih Bro Samuel ngejelasin ehad ya kan. Nah suruh dia ngejelasin ahad gitu loh. Apa benar ahad itu cuma satu biji, satu tunggal? Kita uji. Begitu. Berani gak sih dijelasin etan akademisnya. Ya, coba Dijelaskan dengan cara kita pengen akademis. tahu nih ahad itu apakah benar-benar cuma satu biji atau one of, satu dari. Ayo kita uji. Jangan jelasin dari orang Betawi ya. Nah, itu etimologinya udah jelas kok. Kalau etimologi kan asal kata. Ya, coba Etan buka mic. Ahad gimana? Ahad artinya apa? Apakah cuma satu-satunya atau one of, satu dari? Allah itu menyatakan dirinya sebagai wahid juga kok, di dalam Al-Quran ada. Gua tanya wahid. ahad. Gua tanya ahad. Ahad itu Bukan ya wahid. satu dari bisa juga. Ahad. Nah, satu dari bisa kan? Ahad min satu dari gitu. Min salasah berarti, misalnya. Ahad min salasah. Kan iya kan lo bangga nih katanya semetik. Ehad dan ahad kan setidak-tidaknya mempunyai arti yang kurang lebih sama. Fonetik yang sama. Artinya belum tentu sama. Ahad satu tunggal. Iya. Ahad satu tunggal. Ahad itu satu tunggal. Ahad satu tunggal. Iya, ahad satu tunggal. Yakin nggak ahad satu tunggal? Ahad itu satu tunggal. Ya, Numerik coba dia buka, bentuknya. ya, coba buka surah An-Nisa 43. Kalau disebut hari Ahad, hari pertama. Ya. Ketika pertama disebut dari apa? hari pertama bukan berarti tunggal. Pertama dari 7 hari kan? Iya. Nah, surah An-Nisa 43 di situ dikatakan ahad juga, tetapi bukan satu-satunya, tetapi satu dari orang beriman. Coba aja lihat konteksnya seperti apa. Iya kan udah saya bilang tadi. Sebenarnya gue ngejawab ini, yang si Alif, gue ngejawab yang si Alif. Alif siapa ya? Sebenarnya gini ya bro Etan nih teman-teman di CIA, kita kan membahasnya secara detail, HD, high definition dan segala macam. Kita harus lihat dulu garis besarnya bro Etan. Jangan kita kelamaan mempelajari hal-hal seperti ini. Nggak tahu besok ketabrak bus, meninggal, mati, masuk neraka. Jadi kamu beragama, kita bukan kamu ya. Kita semua beragama untuk mencari keselamatan bro Etan. Ngerti nggak bro Etan? Oh, siapa juga yang nggak mau keselamatan? Nah, kita setuju semua kan? Kita beragama untuk mencari keselamatan, jaminan keselamatan. Pasti selamat nggak? Kan gitu. Jadi jangan kita nongkrong di filologi, di etimologi dan segala macam terus besok ketabrak. Kalau saya sih begini bro. Kalau Muslim itu nggak menuntut keselamatan sebenarnya. Loh, Muhammad aja nanya kok. Fatimah aja nanya sama Muhammad, Pak kita selamat nggak? Kan itu ujung-ujungnya. Iya. Iya. Share screen tadi ayatnya yang coba mana ya? Share screen. Sebenarnya kita nih kalau membahas keagamaan itu ujung mercusuarnya di atas itu tujuan satu-satunya adalah supaya selamat, itu aja. Supaya ke sorga, bukan ke neraka. Kan gitu bro Eta. Ini yang harus kita cari. Gitu. Nyarinya gampang, nggak susah. Surah itu udah gue kasih. Di situ menggunakan kata ahad atau bukan? Tidak ada. Oh tidak ada ya? Tidak ada di sini kata ahad. Nggak ada. Dinaikin sedikit. Ayat 44 ya, ayat 44 ya. Ya, An-Nisa 43. 43 itu ke atas. Ya, An-Nisa 43 berarti ya. Ya, naikkan. Nah, nggak ada kata ahad ya. Arabnya. Lalu ketika kata ahad Allah dan ahad. Ya, kalau adapun kami pribadi ya, kami setuju dengan penjelasan Pak Samuel. Mungkin saudara-saudara Muslim lagi yang lain akan mengkritisi kami, tapi kami katakan secara tata bahasa kami setuju dengan yang dijelaskan Pak Samuel. Iya. Nggak, coba Pak Sumarin, mohon maaf ya, itu coba yang namanya Alif coba kasih tahu. Bentar ya teman-teman, gue keluar dulu, ini ada telepon. Ya. Itu kan dia kan tadi bilang ahad itu cuma satu-satunya. Nah, di surah An-Nisa 43 itu ada kata ahad juga. Anak kami bangun. Dengar suara kami. Iya. Auja'a ahadum minkum ya di situ kalimatnya. Ya, Ahadun itu bukan ahad. Ahadun itu bukan ahad ya.
Satu apa seseorang dari sekumpulan orang beriman, bukan itu artinya. Iya, atau datang satu orang di antara kalian. Di antara kalian berarti kan one of, satu dari Ya. orang beriman. Ini kan sedang Konteksnya seperti itu, menceritakan. Iya, betul. Nah. Coba lihat Berarti langsung ke terjemahan iya. biar jelas. Oke. Digeser mundur. Jadi satu atau satu-satunya ahad itu, one of atau only one. Iya, di sini konteksnya apa dulu, Bang? Ya kan saya nanyanya artinya. Saya bilang kan kalau cuma satu-satunya berarti nggak ada lagi orang lain di dalam konteks itu. Tapi kan di situ ada sekumpulan orang. Iya, di situ tuh yang datang tuh Nah. cuma satu orang diceritakan. Satu orang dari sekumpulan orang atau satu orang dari satu-satu. Anda ngerti konteks nggak? Iya, betul. Ya kan? Auja'a ahadum minkum atau datang Ya. satu orang, di situ kan Iya. satu orang, tidak ada orang Satu lain. orang dari atau cuma dia satu-satunya yang ada di situ. Kan di situ ada sekumpulan. Kayak Iya, contohnya ya. yang datang satu Ya. orang. Yang datang satu orang kan. Berarti one of dong, satu dari dong. Paham nggak sih Anda maksud saya? Ya kan tetap satu itu. Satu orang tunggal, Iya. bukan berarti yang lain atau bagian dari yang lain gitu. Anda ngerti gak nih? Ya. Anda ada di sekumpulan orang nih. Ya, ketika Anda di situ ada sekumpulan orang atau enggak? Konteksnya. Coba silakan biar lebih jelas juga, itu saya sudah bacakan. Ya, lalu terjemahnya silakan. Ya. Astaga, durek. Loh, kok astaga? Berarti lo pada nggak bisa baca konteks berarti ya? Di situ kan bukan dikatakan masalahnya, itu ada kan tunggal. orang-orang beriman. Bukan tunggal dong, itu one of dong. Ini kan ada kumpulan orang-orang beriman dan satu dari kumpulan orang beriman itu kan. Konteksnya kan seperti itu. Subjeknya siapa di situ? Baca ya. Kalian adalah, kan di sini ada Ini Iya, subjeknya siapa? subjeknya. Seseorang. Subjeknya seseorang. Ya sekarang lo kasih tau gue dah, lo ajarin gue dah. Enggak, kamu lah yang ini kan klaim kamu tadi. Ya. Kamu kan Di ahli sini ada tafsir. sekumpulan, di sini ada sekumpulan atau ada satu-satunya orang itu yang di dalam konteks ini. Saya nggak bisa lihat share screen karena jaringan saya ini. Surah 4 An-Nisa 43. Coba lihat aja. Surah An-Nisa 43. Lanjut aja dulu ngomongnya sambil saya nyari. Ya. Sama siapa tadi? Alif. wahai orang beriman di situ subjeknya. Ya. Di sini kan wahai orang beriman nih ya. Ketika dikatakan wahai orang beriman, berarti kan dia ada kumpulan orang beriman nih. Lalu ada kata muncul ahadun. Satu dari orang beriman itu. Jadi kan konteksnya itu bukan satu-satunya orang yang ada di situ. Tetapi dari sekumpulan itu dipanggillah seorang. Paham nggak? Ini janganlah kamu nih bentuknya tunggal apa jamak? Sebentar, saya lagi sambil baca ayat, sambil buka ya. Yang mana ya? Udah di-share belum terjemahnya? Ya ayu halazina amanu la. Yang penting Bapa, Putra dan Roh harus dimengerti itu bukan tiga Allah tapi adalah satu Allah. Kok bisa begitu? Lalu. Itu penting pemahamannya. Lalu Pak Pras. Lanjut Iya. Pak Pras. Pak Pras ini. Lalu menurut Sabar Pak Pras, Tritunggal nanti akan kita selesaikan dengan cara seksama. Boleh, kapan? Yang jelas adalah dalilnya. Yang mana sih ini? An-Nisa Ya. 43. Yang jelas apa, Pak? Katakan Tuhan itu satu, itu aja. Memang Tuhan satu, Bapa, Putra dan Roh itu satu. Yesus adalah Allah, Bapa adalah Allah, Roh Al-Kudus adalah Ngapain Allah itu satu. dipermasalahkan? Iya. Cuman masalahnya kan kamu selalu mengatakan itu tiga. Roh Masalahnya Kudus itu ya malaikat.
Mohon izin. Ya, kaitannya dengan wahid tadi. Ahad ya. Ahad, Pak. Ahad, ya. Ya, ahad memang digunakan untuk satu, jadi one of ya. Untuk sesuatu yang memiliki unit-unit kompleksitas gitu. Yang digunakan untuk manusia, digunakan untuk telur, digunakan untuk seperti tadi hari gitu ya. Jadi seperti misalnya kita katakan wala yuzlimu rabbuka ahada, dan sesungguhnya penciptamu tidak menzalimi salah satu pun gitu, dari banyak orang. Jadi memang demikian kalau dari sisi kata bahasa. Kalau makanya tidak bisa dikatakan ahad itu diterjemahkan secara bahasa Indonesia tunggal, tidak. Nanti yang dikatakan tunggal kalau wahid ya, innama ilahukum ilahu wahid. Benar. Jadi itu memang demikian. Nah, hanya saja penggunaan kata ahad di dalam Al-Quran apakah merujuk bahwa pencipta itu memiliki bagian-bagian tertentu yang kemudian bagian-bagian itu menjelma menjadi manusia dan segala macamnya. Nah, ini lagi pembahasan lain lagi. Seperti itu. Enggak, Pak, ini cuman kata ahad doang sih, Pak Sumarlin. Oh ya, kalau untuk ahad kami setuju di situ. Iya, gue kan setuju juga tadi sama siapa itu, Pak? Si Durek itu. Bang, benar sih. Ya, lu setuju, tapi begitu alif ini, lu langsung backup dia. Gimana sih? Kalau Tapi gini Durek, lu harus kasih pengertian dong seharusnya. iya, sebentar. Kalau merujuk itu kepada ilahi sang penguasa itu, ahad itu menjadi tunggal. Karena walam yakul lahu kufuwan ahad. Gua nggak bicara tentang ilahi, bro. Gua bicara tentang kata ahad itu dulu, gitu loh. Oh, ya udah. Ya. Oke. Sekarang kita bicara yang ilahi. Yang ilahi punya satu Dulu dengan Pak Pras, yang sebentar, Pak Pras, sebentar. Nah, saya pernah dulu, Pak. Oke, silakan. Ini sudah makin Jadi, kayaknya kami bakal tidak lama lagi bakal istirahat. Jadi Silakan, Bapak. gimana itu yang namanya alif gimana? Iya. Ya, makanya saya bilang ahad itu tunggal untuk menunjuk satu orang. Lalu dikaitkan dengan ayat surat Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad, maka Allah itu satunya bukan berbilang gitu loh. Tadi kan belum selesai. Iya. Allah. Sebenarnya gini ya, Bro ya. Gini, bahasa Arab adalah bahasa lahir dari bahasa yang sudah ada, bukan benar-benar baru. Bahasa Arab itu dari bahasa Aram. Oke. Nah, bahasa Aram juga menjadi nenek moyang dari bahasa Ibrani atau suku Eber. Nah, itu kata ehad kalau di akhirnya dipakai menjadi diadopsi oleh bahasa Arab menjadi ahad, sebenarnya nggak bisa tunggal. Nah, kenapa bisa terjadi kesalahan seperti itu? Ya namanya urusannya mengadopsi. Di Indonesia mengadopsi huruf A itu tidak pernah jelas huruf A itu artinya apa, gematrianya berapa, padahal itu dari bahasa Ibrani misalnya, dari bahasa Yafet, dari bahasa Semitik misalnya, kan begitu. Nah, maka kita tidak pernah tahu. Nah, ini gua kasih tahu sama lo. Kita harus kembali ke akar Ibrani. Kan lo ngeklaim, Muslim ngeklaim kalau kalian dari akar Semitik. Maka ahad tidak bisa tunggal kalau untuk Allah. Gitu. Nah, kalian harus punya kata tunggal untuk bahasa Arabnya, itu wahid tadi kan katanya begitu. Itu aja. Lanjut, Bro. Ya, siapa lagi yang mau menanggapi? Masya Allah, hujan. Ini serba salah ini, di luar mau hujan, di dalam suara kami membangunkan anak-anak. Coba aja itu si Alif keluarin argumennya seperti apa. Ya nggak apa-apa, kan akan datang masih bisa lagi. Ya. Iya, kami lanjut. Karena kan kami masuk dulu. Karena kan tadi kan yang tetap mengatakan satu-satunya itu kan si Alif nih. Ya kita mau tahu dia argumennya dari mana gitu. Sedangkan kita udah kasih bukti. Pak Sumarlin juga udah mengatakan, Etan juga udah mengatakan ahad itu bukan artinya satu-satunya. Konteksnya kemana? Saya nggak bicara tentang ilahinya dulu ya. Saya bicara tentang kata ahadnya itu dulu. Si Durek ini bikin ribet ini sebenarnya. Iya. Makanya tadi kan saya bilang ketika ahad kita membahas ahad, ya saya kan teringat surat Al-Ikhlas itu bahwa tentu
sedang ngomongin bahwa Tuhan itu satu. Iya. Satunya itu di kata ahad itu tidak berbilang, ya. Tidak diawali kosong, juga tidak dilanjutkan dengan 2, 3 dan seterusnya, begitu. Ya, itu konteksnya dalam keilahian, begitu. Ya banyak konteksnya, ahad, wahdaniyat, itu banyak dalam bahasa Arab, ya. Namun ketika konteksnya dikaitkan keilahian, maka bukan satu berbilang. Jelas di situ ya. Saya bicara Duran, tentang sebentar, kata keilahiannya dulu. Tunggu Duran. Sebenarnya sudah mulai dapat titik temunya. Allah kita itu, Tuhan yang maha besar itu, jangan pernah Anda anggap dia satu picis, ya. Jadi Quran juga, Anda juga setuju tadi ya dari berbagai tafsir tadi udah dijelasin ya. Jadi Tuhan kita itu jangan beranggapan satu picis. Nah, sampai di sini mungkin. Ya, lanjut. Ya udah deh, terserah Duran aja maunya kayak gimana, kita ngalah aja. Ya, jadi sebenarnya kalau mau masuk ke Kristen gini, sebenarnya nggak ada masalah. Mau ke Kristen, mau ke Islam. Waktu Islam, Kristen mau nyalain Islam, harus mengerti Islam punya pengertian seperti apa. Lalu berdasarkan Islam punya pengertian, loh ini kan berarti salah toh. Nah itu kan Islam baru bisa terima bahwa pengertiannya seperti itu. Bukan pengertiannya udah salah, kemudian nyalain Islam. Nggak bisa gitu kan. Nah demikian pula ke Kristen. Waktu kamu nyalain Allah Tritunggal, Allahnya ada 3. Nah itu kan udah langsung salah. Sedangkan orang Kristen kok ngomong Tritunggal tapi kok 1. Nah kamu harus ngerti dulu. Udah ngerti baru kamu ngomong gini. Nah seperti ini toh Pak Duran. Lalu kamu baru menyalahkan. Nah itu baru benar. Nah, jadi harus dua-duanya berusaha masuk, bukan ngotot-ngototan. Jadi kalau ngotot-ngotot kan jadi kita ada orang menyalahkan Islam yang bukan Islam percayai, ya itu lu ngomong salahin sendiri, ya lu punya otak yang salah memang, bukan Islamnya yang salah. Nah, lu salahin Kristen juga gitu, itu berarti lu punya otak yang salah gitu. Harus mengerti orang punya pengertian dulu secara sempurna, baru kemudian ini toh pengertian kamu, mari kita salahkan gitu. Itu baru namanya akademis hebat gitu. Silakan. Ya. Sebenarnya ini tadi awalnya kan Bro Etan memakai ulangan 6 ayat 4, dia menggunakan yahid, kan begitu, ya kan? Makanya tadi ditanyakan. Nah, ketika dicek sejarahnya etimologi yahid ternyata dari ehad. Jadi itu orang Targum Yerushalmi yang saya ganti kasih tadi itu. menyiapkan kata ehad dari ulangan 64, mereka jadiin yahid gitu loh. Ini saya kasih lagi ya, kalau misalnya mau ya saya coba share screen nih. Nggak tahu nih bisa atau enggak, karena kan? Padahal jaringan kalau saya. dicek asal kata dari ehad gitu loh. Kedengaran nggak? Satu orang saksi saja tidak dapat menggugat seseorang. Di sini kan dikatakan lo yakum ehad. Nah, ini dijelaskan di sini ehad. Jadi 1 memang tunggal. Bukan berarti di sini ada 2 atau 3 pelaku maupun 3 saksi gitu. Ini kalau misalnya kamu lihat di dalam Chabad Lubavitch, kemudian di dalam Sefaria, kemudian di dalam apa lagi ya, yang Yahudi punya itu disebutkan Sol sendiri, tunggal, gitu. Iya. Ya mohon izin mungkin kami live dulu karena sudah mulai. Iya Pak. Iya. Jam berapa nih ya? Ya, kami berpesan kepada saudara-saudara kami Muslim, ya, maupun juga saudara kami sebangsa ya, yang non-Muslim, Kristen, apapun itu, mari kita ya bagus sekali diskusi-diskusi tadi ini dengan kita merendahkan tensi, mencoba mencari titik temu gitu. Dan pada poinnya diskusi itu adalah kita mengajak orang apa sih pentingnya memandangnya dari sudut pandang kita gitu. Jadi tidak perlu kamu salah gini. Kalau seperti itu, apalagi saling menggoblok-goblokkan ya, itu tidak perlu. Itu terutama kita di dalam Islam, kita dilarang sekali hal-hal yang seperti itu. Ya terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian. Kami mohon undur diri dulu ya. Terima kasih. Sumarlin, thank you. Ya, terima kasih banyak. Sumarlin. Yuk mari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, lanjut nyimak. Saya tadi diajak kawan ke sini. Oke Pak, lanjut Pak, lanjut. Iya. Iya, lanjut. Ya begitu ya, kalau pengertian di Islam lah, kaidah kata ahad, wahid juga. Memang sebenarnya kata ahad identiknya sering kepada Allah. Gitu. Pak Sumarlin itu bagus itu dia jelasinnya. Cuma ya kalau kalian nggak mau terima ya nggak masalah. Sopan kok orangnya. Atau mungkin Bang Etan Sumarlin itu Sumarlin itu selain sopan dia jujur. Tidak seperti Islam yang lainnya kadang-kadang ngotot gitu loh. Ya boleh begitu jangan sekarang nyerang-nyerang Nathan orang ini... lagi, udah santai. Paling rendah hati itu aku. Sebenarnya ini yang paling rendah hati itu saya. Gini, kamu memang rendah hati. Gini teman ngeyel. Keras kepala. Waktu saya di Maroko, orang muslimnya jujur-jujur. Kalau suka bilang suka tuh cewek-ceweknya tuh. Gitu. Gini teman-teman, yang penting yang penting kita kan diskusi aja gitu loh. Diskusi, kita berdialog gitu loh. Jangan kita perang urat saraf gitu loh. Iya. Kita emosi tidak boleh gitu. Yang penting kita itu aja diskusi, ya kan, silakan memaparkan apa yang menjadi argumentasinya, kita jawab, bertanya, jawab, itu aja. Teman-teman, saya tertarik tadi kata nahnu ya, apa yang ada itu seperti apa gitu biar kita pelajari bersama. Ya itu tadi atau memang sudah majestic plural. Hampir sama seperti dari teman-teman Kristen, contoh kata nahnu di Al-Quran itu yang mana nanti kita kupas gitu loh. Itu kata nahnu kaitannya apa gitu loh. Jadi kita enak kupas. Karena memang kata nahnu itu kan ketika bukan hanya ketika perintah ibadah itu kan jarang menggunakan kata nahnu. Saya tidak menemukan atau mungkin saya belum menemukan gitu. Makanya yang dipertanyakan itu kata itu contoh di Al-Quran itu seperti apa gitu loh. Kalau Allah di dalam Al-Quran memakai kata kami, nggak bisa pakai kajian kontekstual. Allah tidak mengenal kontekstual. Gitu. Ya makanya kata kami itu contohnya mana ayatnya, lalu kita cari tahu penyebab menggunakan kata kami itu gitu loh, Bang. Allah itu kalau berbicara tidak mungkin beradaptasi dengan bahasa manusia. Ngerti ya? Samuel. Elohim le paroh itu maksudnya kayak gimana sih? Apa itu? Artinya Elohim apa? Ya, Elohim le paroh kan kamu bilang tadi bahwa itu adalah jamak. Mana ya ayatnya ya? Bentuk le paroh itu apa? Kata kerja apa kata apa? Ini saya kasih ayatnya ya. Elohimnya aja, kalau yang Elohimnya kan sudah tahu. Leper ohnya itu apa? Bentuk kata kerja apa kata apa? Oke, artinya apa itu Elohim leper loh itu apa artinya? Bentar, saya lupa ayatnya di mana. Kalau saya sih lebih suka dari teman-teman Kristen yang dipahami sesuai nggak dengan apa yang kami pahami gitu. Nah, nih, saya share screen ya. Ini kelihatan ya? Nih. Iya. Bayomer Hashem El Moshe Re'eh Netatika Netatika Elohim Lepar'o Be'aharon Akhiqa ini apa ini? Navi'echa, benar nggak? Ya, Navi'echa. Nah, di sini kan memakai kata Elohim lepar'o. Jadi di sini Moshe itu netatika Elohim lepar'o. Coba kamu jelaskan. Lepar'o itu apa? Berarti berfirmanlah. Enggak. Apa? Lihat. Bukan. Iya, coba jelasin aja langsung, nggak usah lama-lama gitu loh, bro. Iya, kan kamu tadi yang mengatakan bahwa Elohim itu adalah substansinya jamak, gitu toh? Ya, oke, Elohimnya jamak. Terus lepar'ohnya apa? Lepar'oh itu sebagai kepada Fir'aun. Nah, terus apa hubungannya kepadanya mau
kepadanya itu bentuk kata apa sih sebenarnya? Kata kepada itu bentuk apa sih? Bukan ini yang menjadi masalahnya. Yang menjadi masalah adalah ini. Elohim dan Musa. Tadi kan kamu bilang Elohim itu substansinya jamak, ya kan? Oh, maksud kamu Musa, begini, kenapa Elohim dikenakan kepada Musa begitu? Musa kalau kan tunggal begitu. Oh, itu aja dong dijelasin kenapa muter-muter. Jadi kenapa Musa dipakai gelar Elohim? Ya, Elohim kan menurut kamu jamak. Jamak. Oke, sekarang substansinya. Sekarang saya belum pernah membahas belum pernah menemukan kasus seperti ini. Jadi saya tidak bisa menjawab, kalaupun saya menjawab nanti berasumsi. Nah, menurut orang-orang Yahudi bagaimana? Ya enggak, menurut kamu seperti apa gitu loh. Kan kamu tadi kan saya udah jawab nih. Elohim. Saya jujur nih, saya udah jawab nih. Saya belum pernah menghadapi kasus ini. Saya belum pernah menghadapi kasus ini ketika Musa disebut dengan Elohim sebagai Elohim bentuk jamak. Oke. Menjawabnya gimana saya belum tahu. Nah, sekarang nggak usah muter-muter. Jadi kan saya udah bilang saya nggak tahu. Betul ya, Bro? Nah, sekarang saya tanya, menurut kamu belajar sama orang Yahudi penjelasannya gimana? Itu aja. Elohim di sini adalah pemangku otoritas. Jadi bukan berarti substansi atau elemen atau komponennya itu yang ada di dalam dirinya itu jamak. Mereka ini adalah otoritas. Oke, itu jawaban dari orang Yudaisme. Otoritas yang diberikan oleh Hashem kepada Musa untuk menjadi Elohim atas Firaun. Gitu. Oke. Makanya di sini kalau kamu misalnya melihat di dalam Perusnya, itu dari Rashi sendiri mengatakan bahwa Musa itu menjadi penghukum dan dia kalau saya tidak salah, kita nggak usah melebar ke sana. Nggak usah kepanjangan. Jadi kita ya nggak usah terlalu melebar. Jadi kita fokus. Jadi maksudnya kata Elohim itu artinya diulangi. Jadi biar kita bisa ambil itunya loh garis besarnya. Artinya yang seperti saya bilang tadi itu. Dia itu bukan menjelaskan substansi jamaknya si Musa. Padahal Musanya tunggal begitu kan? Oke, udah itu aja. Loh, kok saya menjawab? Gimana sih? Saya kan nggak tahu. Sorry ya, kalau saya punya pendapat yang berbeda. Begini, sebentar dulu. Kan tadi saya tanya Etan. Saya bilang sama Etan begini, menurut orang Yudaisme jawabannya gimana? Kan bukan menurut kamu, Etan. Betul nggak? Iya, saya kan belajar juga. Kamu belajar dari orang Yudaisme. Kan begitu? Betul nggak? Saya belajar otodidak, Perus juga iya. Oke, kalau belajar otodidaknya dari mana? Ya, dibaca Perusnya. Oke, dibaca Perus. Yang ngajarin kamu Ibrani siapa? Saya sendiri. Oh ya sudah, bagus berarti. Oke, sekarang gini, kalau itu jawaban darimu, berarti saya salah sebentar ya. Berarti saya salah. Kalau misalnya saya untuk untuk bertanya lebih jauh ya saya tanya ke orang Yahudinya langsung. Ya sudah, kan begini, anggaplah sekarang saya salah duga, ternyata itu jawaban dari kamu sendiri, betul? Iya. Oke, sekarang kamu komparasi jawabanmu sama Yudaisme sama? Ya sama. Ya sudah, itu aja, kenapa ribet? Itu kan menurut kamu tadi mengatakan bahwa Elohim itu substansinya jamak. Ya, saya kan juga dapat dari orang Yahudi, jawabannya dari orang Yudaisme. Kan gitu. Ya siapa yang bilang kayak gitu? Pak Lukas. Si Pak Lukas, terus si Billy. Itu. Oh, besok saya tanya Om Billy deh. Elohim memang jamak, tetapi kan di sini Moshe adalah tunggal. Kenapa ya bisa sudah, kalau kamu bilang Elohim memang jamak, di situ tunggal, kamu sudah punya jawabannya. Saya belum punya jawabannya, karena saya belum pernah menemukan kasus ini. Itu aja. Ya udah. Kita saling mengisi. Ada yang gua tahu, lo nggak tahu, gua kasih tahu. Yang lo tahu, gua nggak tahu, lo kasih tahu gua. Kan gitu, bro. Simpel. Kalau saya ngasih ini bisa nggak ngasih tanggapan tentang ini yang dibilangin ini ya? Kenapa kata Ehad Elohim itu bisa dikenakan kepada Musa atau tadi ya yang di sini nggak ada Ehad? Mana Ehadnya di sini nggak ada? Nah, tadi kan sempat ditentukan yang maksudnya. Pengkhotbah berapa tadi itu 4 ayat 8 ya? Karena jadi sudah jelas ya. Nah, jadi sudah jelas nih begini. Itu karena halo, bisa saya tuntasin ya? Kenapa seperti itu? Karena tadi di Kejadian 1 ayat 26 ya. Kejadian 1 ayat 26 yang ditunjukkan tadi. Coba ya saya baca. Kejadian 1 ayat 26. Marilah kita jadikan
Baiklah kita jadikan. Ya, kita dalam citra dan rupa kita. Kok kesana larinya Pak? Maksudnya gimana, Pak? Nggak, gini loh. Dalam citra dan rupa kita. Maksudnya Manusia bukan terdiri, gitu, manusia itu terdiri dari apa sih? Enggak tahu lah saya ini. Dari tubuh, jiwa, dan roh. Saya mute aja deh saya. Enggak, ini jadinya Alo SWT itu sama dengan Elohim apa enggak nih? Enggak. Ini ada Bro Herdi teman saya. Jadi begini ya. Kalau Musa Bro Etan dijadikan Elohim, itu bisa aja. Jadi bukan Musa adalah Allah yang adalah Yahweh, kecuali Musa dijadikan Yahweh, memakai proper name daripada Elohim itu. Nggak ada orang dijadikan Yahweh. Gini Samuel, tadi sebenarnya jawaban Yahudi itu sudah benar sama Etan itu, bahwasannya itu hanya mendelegasikan keelohiman itu kepada Musa. Soal jamak tidak jamak itu tidak dibutuhkan di sana. Itu tidak dibutuhkan. Jadi yang jelas jadi itu maksudnya kontekstual, itu berarti masuknya ke kontekstual. Iya betul gitu. Karena kata Elohim adalah kebiasaan yang dipakai untuk menunjuk Allah. Maka orang dipakai juga untuk sebagai Allah dalam bentuk jamak sekalipun, nggak di dalam bentuk L misalnya gitu. Itu kontekstual namanya. Itu aja. Ini saya betul. Ini ada komentarinya tentang Keluaran 7 ayat 1 tadi, ada midrasnya. Siapa yang bisa? Justru kalau melalui ayat itu seharusnya ini juga dong. Alo SWT itu tidak sama dengan Elohim ya, seharusnya ya. Iya betul. Itu kita nggak samanya bagaimana? Karena samanya gimana bro? Menurut bro? Bagi mereka kan Alo SWT itu proper name bro, benar nggak? Nah sedangkan proper name itu apakah akan dihibahkan kepada manusia? Menurut Islam kan enggak. Tetapi kan di dalam ayat Keluaran 7 kan justru gelar itu diberikan kepada Yehova untuk Musa, untuk menghakimi bangsa. Ngerti ya. Jadi begini maksudnya Duran tuh, kalau misalnya ada Muslim mengklaim persamaan ke Ibraninya kata Allah adalah Elohim, itu nggak bisa dipakai karena Elohim dipakai untuk menunjuk kepada Musa juga sebagai predikat. Gitu ya Bro Duran maksudnya ya. Simpelnya tuh Bro Nathan begitu. Bro Etan, sorry. Nah, jadi Bro Etan harus tahu, kita buang-buang waktu di sini, bukan kita, maksudnya Bro Etan harus tahu yang harus digaris besarin apa? Elohim Yahweh, Elohenu Yahweh, berarti ada predikat, ada proper name, ada title, ada proper name. Bro Etan, predikatnya bro, proper name-nya Etan, gitu. Kemudian kalau dibahas lebih jauh, Allahnya Islam memang berbeda dengan Allahnya yang ada di dalam Alkitab. Kalau kemarin dijelasin sama Sumarlin, saya nggak tahu pandangannya Etan gimana. Allah memiliki wujud, Allah ada di satu tempat tertentu pada tertentu, hanya dia punya seperti kemampuannya atau seperti kayak matahari gitu, panasnya bisa ke bumi gitu ya. Seolah-olah bisa maha hadirnya hanya seperti itu, maka Allahnya itu beda gitu. Dan Allah yang seperti Sumarlin ngomong itu, kalau Etan juga sama, itu sorry ya, itu enggak, kalau menurut saya itu bukan lah, itu jadi dewa. Kok diam, saya punya ini mati ya? Enggak. Oh iya. Mungkin ada yang musuhan sama Bapak kali. Oh. Gini. Karena kemudian maha hadirnya, saya kalau nggak salah dengar, coba Etan ya. Saya nangkep pandangan Islam ya. Kemudian Allahnya maha hadir itu seperti kayak apa ya, bola
kelereng, ciptaan itu seperti kelereng di dalam bola. Jadi maha hadirnya itu seolah-olah Allah besar gitu. Atau gimana, saya nggak ngerti tanggapannya mereka itu. Sedangkan sekarang mau dibilang maha hadir dari Al-Fatihah sampai Anas, siapa saksinya? Itu loh Pak. Kalau maha hadir itu kan klaim, suatu pernyataan maha hadir. Menyatakan bahwa dia itu predikatnya maha hadir atau pekerjaannya maha hadir atau ability-nya. Sekarang orang bisa mengklaim gua jagoan, ketika dicoba sekali ronde langsung mati, kan begitu? Betul. Nah, jadi azas kebenaran itu bukan berdasarkan pernyataan, tetapi pembuktian. Itu. Betul. Tadi apa coba kamu ngomong berdasarkan apa? Maha hadir berdasarkan apa? Azas kebenaran itu harus berdasarkan pembuktian, bukan pernyataan. Kemudian? Itu aja. Misalnya contoh nih, si Setia Novanto korupsi 3 triliun, IKTP, tiba-tiba dari penjara dilepasin. Bro, kenapa lo lepasin si Setia Novanto? Dia kan koruptor. Dia ngakunya nggak korupsi. Udah lo buktiin? Belum. Kan gitu. Nah, jadi kebenaran itu harus dibuktikan, bukan dengan pernyataan. Gue orang jujur. Ya udah, lo selamat, lo jujur. Nggak bisa. Mesti dibuktikan lo jujur nggak gitu. Itu azas kebenaran. Ya. Nah, yang saya lihat dari Al-Fatihah sampai Anas semuanya bentuk pernyataan orang kedua, bukan dari oknum pertama Allah itu sendiri. Gitu. Makanya saya katakan tidak pernah Allah di dalam Al-Quran mengaku dirinya Tuhan, mengklaim dirinya pencipta. Karena tidak pernah ada satu orang pun yang menyaksikan Allah berbicara kepada Muhammad. Atau tidak ada orang kedua selain Muhammad yang didatangi oleh Allah. Nah, Allah nggak bisa begitu, harus melalui Jibril. Itu yang gue cari terus tuh. Lah iya. Oke, sekarang misalnya gini, Allah. Nah, misalnya begini, Allah nggak bisa, harusnya Jibril. Jibril yang menjadi perantara. Oke. Lalu tidak ada orang yang pernah ditemui oleh Jibril selain Muhammad. Terus tidak ada orang yang pernah menyaksikan Muhammad lagi ngomong sama Jibril. Sama juga jatuh-jatuhnya. Samuel. Ya. Waktu Yesus itu di padang gurun 40 hari 40 malam, itu siapa saksinya? Oke, Saya sudah jelaskan ya, sebelumnya sudah sering jelaskan, tidak semua kasus di dalam Alkitab itu ada saksinya. Oke. Tetapi tidak boleh sama sekali tidak pernah ada saksi. Ngerti ya? Misalnya Musa nih. Ya, waktu Yesus berdoa, lalu dia bertemu dengan malaikat dan dia meratap sedih, itu siapa saksinya? Itu nggak ada saksinya. Tetapi ada kasus lain. Nah, tapi ada kasus lain. Ya, waktu Yesus di bukit itu dihadiri oleh Yohanes, Yakobus sama Petrus. Dia dilihat berubah rupa menjadi cahaya, lalu didatangi oleh 2 orang, Musa dan Elia. Itu ada saksinya. Maksud kamu heteramorfe? Heteramorfe atau metromorfe? Berubah rupa menjadi cahaya. Soalnya ada 2 nih. Apa tuh? Yang mana nih? Berubah rupa menjadi bentuk lain atau bukan, berubah rupa menjadi cahaya, tubuhnya terang dan pakainya terang bersinar seperti lebih terang dari matahari. Dan bukan itu saja. Orang-orang 3 saksi ini melihat kehadiran Musa dan Elia. Musa dan Elia itu kan udah jauh dari zaman Yesus, bro. Gitu loh. Dia menjumpai Yesus, Musa dan Elia. Itu disaksikan. Gitu. Ya, ketika misalnya, aku nggak tahu, nggak usah pakai bahasa itu. Aku nggak tahu. Pokoknya itu, nggak usah kita persulit. Dulu jangan jadi siduran gitu loh. Kita simpel-simpel aja bro kalau diskusi. Oke? Nah terus ketika Yesus terangkat ke surga, itu disaksikan. Lalu malaikat turun. Kamu akan melihat anak manusia turun sama seperti ketika dia terangkat. Itu ada saksinya. Jadi, kalau ada kasus yang tidak ada saksinya, bukan berarti dia menjadi salah. Sementara dia Jibril pernah menampakkan diri kepada Nabi Muhammad dan para sahabat kok. Itu ada di dalam hadisnya. Iya, hadis, bukan Al-Quran. Ya, kan hadis itu kan perkataan Nabi. Dan iya, tetapi kan orang yang menceritakan tidak hadir di zamannya. Hadir dong, gimana? Tidak, orang itu sanadnya jelas kok. Kalau hadis itu justru Injil kamu yang nggak jelas sanad. Tapi begini bro, itu hanya klaim. Coba suruh dia keluarin. Iya, tunjukkan aja. Iya, tunjukkan aja. Bro Samuel, suruh dia keluarin. Ya, itu hanya klaim doang. Kenapa? Karena waktu itu ada sahabatnya bernama Al-Kalbi. Ya kan Nabi Muhammad mengatakan bahwa itu adalah Jibril. Itu yang kalian temui adalah Jibril. Berarti itu hanya klaim daripada Muhammad.
Ya kalau Yesus di bukan. padang gurun itu Iya, siapa saksinya juga kalian tidak bisa menjawab. Iya, Itu tetapi hanya bukan sebatas berarti dari iya, bukan berarti dari kitab Matius sampai Wahyu itu tidak ada saksi. Iya. Iya. Itu. Ini Siapa di antara kalian yang menyaksikan Yesus pernah ada? menyaksikan Bapa, Oke. menyaksikan Bapa pernah ada siapa? Oke, Bro, begini ya, Bro. Nah, itu. Oke, kan tadi Yesus pertanyaannya ada, siapakah Yesus dari ada. kita? Sebentar. Siapa dari antara kita yang pernah menyaksikan Yesus? Kan pertanyaannya itu, betul? Nah, Oke. iya. Sekarang kajian dalam keagamaan adalah dalam konteks iman. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang tidak kita lihat atau belum kita Udah lihat. sama berarti, Bro. Sama Nah, berarti, Bro. Kalau kita mengimani sama. Allah jangan. Oke, berarti sama. Nah, tetapi kan ada perkataan kita tidak boleh beriman buta. Karena kalau beriman buta apa bedanya kita dengan Hindu, Buddha dan lain-lain yang Samuel. nggak pernah lihat Lalu Buddha? apa? Samuel, Nah, coba buktinya gue yang apa? jawab. Pak Munir gini, Samuel. Ya udah silakan. tunggu dulu, Pak Bas. Ya. Ini Pak Munir. Ya, Kalau- boleh. Ya, kalau Pak Munir analoginya seperti itu, oke, siapa yang di antara kami yang sudah pernah melihat Yesus? Nah, sekarang saya tanya juga, apakah Pak Munir sudah pernah melihat baginda Nabi? Bukan begitu maksudnya Pak Bagus. Ya, Bukan begitu kan maksudnya Anda Pak Bagus. duluan yang duduk Beda tadi. konteksnya. Ya. Iya, enggak Anda bisa begitu duluan Pak yang Bagus. menyerang Sekarang begini. kita, karena Sekarang kita begini ada jawabannya. Dengar ya, jawabannya begini Pak Munir. Kita beragama ini konteksnya beriman, Pak. Kalau kita sudah Iya, melihat, kita nggak perlu iman, Pak. Malaikat-malaikat itu nggak perlu iman. Nah, kita orang beriman, kita percaya. Kalau kita udah melihat, kita nggak perlu percaya, Pak. Udah dilihat kok. Kan gitu. Iya, di mana Anda melihat Yesus itu di Gini. mana? Gini, Kenapa? Samuel, aku jawab sebentar. Di mana Samuel. Anda melihat Yesus itu? Fotonya boleh Gini. ditunjukkan nggak? Emang siapa yang bilang saya melihat Yesus? Emang saya bilang tadi saya melihat Yesus? Iya, Gini, kalau kan saya nggak bilang. itu pernah Kan gitu. ada. Tolong tunjukkan fotonya. ciri-cirinya Samuel, bagaimana. aku Ya. jawab sebentar, Samuel. Iya, silakan. Nanti kamu lanjutin lagi. Begini loh, awal dari pembicaraannya Samuel dengan yang tadi itu adalah mengenai saksi. Ada berapa saksi? Nah, kalau di Al-Quran itu kan yang nulis cuma Muhammad, yang lihat cuma Muhammad, satu orang ya. Maupun nanti Jibril menampakkan diri lagi kepada sahabat. Ya nggak apa-apa. Jangan dipotong dulu. Itu tidak. Itu kan hanya menampakkan diri gitu ya. Tapi Jibril tidak ngomong apa-apa kepada sahabat-sahabat dan tidak memberikan wahyu kepada sahabat. Jadi penerima wahyu hanya satu. Nah, kalau di Alkitab itu penerima wahyu itu ada 40 orang gitu. Yang menulis itu ada 40 orang, tapi orang yang melihat selalu seperti kayak dibawa ke gunung, selalu tuh ada 3. Pada waktu mereka berbicara, membicarakan sesuatu, kalau 3 orang yang berbicara, Petrus, Yakobus, segala. Kemudian mereka cerita kepada yang lain. Kalau terjadi kebohongan terhadap peristiwa ini, tadi kok si Petrus ngomong gitu, si Yohanes tadi ngomong begitu, wah ini nggak benar nih. Nah, jadi gitu loh, maksudnya gitu. Jadi ditulis pada saat yang berbeda sebagai saksi. Makanya kalau saksi, kalau terhadap pembunuhan itu nggak boleh cuma satu. Kalau cuma satu, orang hanya dengar kesaksiannya satu itu. Dia bohong nggak bohong, kita nggak tahu. Tapi kalau 2 bisa dikonfrontir, nggak bisa, nggak masuk akal, nggak masuk di sini. Ya, bagaimana kalau misalkan sebentar. Yohanes itu nggak ada? Ayo. Gimana kalau misalkan Lukas, Matius, Markus Gini itu saya nggak tambahkan ada? sedikit, saya tambahkan tadi Sebentar. Pak Pras. Munir, tambahkan. Kalau Saya tambahkan sebentar, Pak Pras tadi, saya tambahkan ya, dengar ya. Ini Pak Munir, Anda Islam, Iya. saya Kristen. Kita masing-masing punya kitab suci. Tunjukin dalilnya dari kitab suci, selesai. Nggak usah mundur-mundur. Siapa pernah lihat Tuhannya itu repot tuh. Anda punya kitab suci, tunjukin dalilnya. Kita punya suci, kita tunjukin data. Oke. Kalau gitu, Anda tunjukkan dalilnya Yesus ngaku Tuhan. Ayo. Tunjukkan dalilnya Yesus ngaku Nanti Tuhan. dulu. Itu gampang itu Pak Munir. Ada. Sebentar, Pak Munir ini lari-lari, nggak bisa. Pak Munir lari-lari, Pak Munir. Iya. Coba Pak Etan Munir tadi balik kodok terus. balik ke Etan lah tadi. Etan sama Turan. Ayo lagi. 13. Ya, Bang Etan, ajar Bang Etan. Itu hadisnya ada. Itu hadisnya ada. Coba ngomong ya ini Perehamorim.
Coba dibuka hadisnya itu ada. Coba dibuka. Ya, yang tentang Jibril katanya datang. Coba aja dibuka. Ya, dibuka. Ya. Apa, Dek? Ya, sebelum dibuka ya, Pak Munir. Iya. Kalau ada sebagian orang Pak Munir pernah gitu, mengalami perjumpaan dengan Yesus, ada. Kalau kesaksian orang ada gitu. Tapi bagi sebagian orang belum pernah gitu loh. Oh, berarti Yesus akan datang berapa kali ya? Katanya cuma 2 kali. Itu beda konteksnya. Bukain dulu aja Pak Bagus. Bukan itu beda konteksnya gitu loh. Nah, Pak Munir, sebentar. Biar kita lihat, Sebentar. biar kita paham juga. Ini dulu. Pak Munir udah berapa kali dijelasin bahwa kedatangan itu kedua kali itu hanya secara fisikly, bukan secara rohani, bukan sebagai penampakan. Iya. Dalilnya makanya kok. Maka coba aja dibuka mana nggak dulu, ada? biar kita baca sama-sama. Ya, gitu. Itu kan udah saya kirim di chat. Iya. Nggak nyampe pikirannya Pak Munir. Begini ya, Ini kan nggak ada dalilnya juga. Iya, Malaikat menyatakan Tuhan. Yesus itu bukan cuman menyatakan dirinya Tuhan. Nanti saya kasih tahu ayatnya. Yesus itu dinyatakan oleh malaikat adalah Tuhan. Dan ketika malaikat menyatakan Yesus adalah Tuhan, itu disaksikan oleh para gembala, jamak. Itu ada di Lukas 2 ayat 10 dan 11. Oke, bentar ya. Kisah Para Rasul 26 ayat 15. Itu. Ya, tetapi aku menjawab, siapakah engkau? Sebentar, Bro. Di Lukas Sebentar, bro. itu Suaranya kayak robot, langsung, bro. bukan saksi mata juga. Kenapa? Oke, nggak ngomong ya. Oke. Kisah Para Rasul 26 ayat 15. Tetapi aku menjawab, siapakah engkau, Tuhan? Lalu di sini Lukas menuliskan di dalam Kisah Para Rasul, kata Tuhan, akulah Yesus. Oke, lalu Yesus mengklaim dirinya adalah si pengutus itu. Yohanes 12 ayat 45, dan barang siapa melihat aku, ia melihat dia yang telah mengutus aku. Wahyu 21 ayat 7, barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini. Sebentar. Barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini, dan aku menjadi Allahnya, dan ia menjadi anakku. Ya. Terus Thomas menyatakan Yesus adalah Tuhan dan Allah. Terus di dalam Ibrani 1 ayat 6, dan ketika ia membawa pula anak yang sebelum ke dunia, ia berkata semua malaikat Allah harus menyembah dia. Jadi Allah di sini disuruh malaikat menyembah dia. Ya. Lalu Yesaya 9 ayat 6 dikatakan ini adalah bahwa anak yang lahir itu disebut Bapa yang kekal. Saya nggak sebut Allahnya. Karena kalau sudah disebut Bapa sudah pasti Allah dan Yehova. Lalu Yesaya 43 ayat 11, akulah Yehova dan tidak ada juru selamat selain daripada aku. Yesus dinyatakan oleh malaikat di Lukas 2 ayat 11 adalah juru selamat yang lahir. Nah ini banyak ayatnya kalau saya baca satu-satu. Terus Yesus berkata kepada yang terakhir lah saya langsung lengkap. Yesus berkata ketika dicobai oleh iblis, Yesus berkata, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Lalu Yesus berkali-kali berkata, akulah dia. Itu. Dia di situ adalah Allah itu sendiri. Itu aja, Bro. Kalian aja bro, saya bukain tuh yang udah gue kirim di chat tuh. Mana? Saat itu udah gue kirim di chat linknya, sekalian aja bukain. Jadi kita komparasi juga antara malaikat di Alkitab dan malaikat di Islam. Di chat mana linknya? Tuh ada tuh yang hadis.id. Di kolom chat. Gue udah ke kolom chat nih. Hadis.id. Yang Bukhari 3362. Bukhari 3362. Hadis. Ini hadis gue buka ya. Iya. Gue share screen lagi ya. Jadi tadi kalau di Alkitab kan malaikat itu dalam bentuk rupa malaikat ya yang ditemui. Nah, ini kalau yang mana? Kan enggak. Iya betul. Kebawain aja terus. Nah, kalau di dalam hadis ini justru yang ketemu itu adalah jadi gini ya. Ada sahabat Muhammad namanya Dia Al-Kalbi. Dia datang, tapi Muhammad bilang, oh itu bukan Dia Al-Kalbi, dia itu adalah Jibril. Jadi beda ya. Oh, berarti si orang kedua nggak ngelihat ya? Iya. Jadi kayak lo nih Sam sama Herdi,
terus datang nih orang ketiga si Etan. Ya si Herdi taunya lo Etan. Tapi toto si Mamet bilang ke Herdi, lo bilang ke Herdi, oh dia Jibril gitu loh. Iya, iya. Jadi dia bukan saksi mata ya. Iya. Ya bro, karena Nabi sama manusia biasa kan beda. Malaikat Jibril itu kan nampaknya hanya kepada Nabi. Bahkan Nabi Muhammad itu pernah katanya. Tapi Jibril katanya datang ke Maria, gimana sih? Ya, melihat Jibril dengan bentuk yang asli ya. Kalau ya, yang sekarang ditambahin kan bentuk yang asli. Menyerupai lelaki, bukan bentuk Jibril yang asli. Tapi Nabi Muhammad pernah asli, ya katanya. Bentuk Jibril yang asli gimana tuh, Pak? Yang nggak tahu, kita nggak pernah lihat kok. Ya kalau nggak tahu maka kita nggak bisa percaya sama Muhammad juga dong berarti. Ya, jadi ya sama seperti tadi yang dalil-dalil Anda tunjukkan itu kan cuma kata Matius, Lukas, Yohanes. Loh itu kan saksi mata Pak, para rasul Pak. Iya, yang ngerti diri Yesus itu apa Yesus sendiri apa murid-muridnya? Murid-muridnya Pak. Nah, loh, tentu Yesus itu sendiri yang lebih mengerti siapa dia kan gitu. Munir. Loh, waktu Yesus terangkat, kalau tidak ada bukti-bukti lain, waktu Yesus terangkat itu semua melihat dia terangkat gitu. Waktu naik surga Pak Munir, di Kisah Para Rasul 120 orang menyaksikan. Iya. Teropong apa dia itu kan? Ya nggak usah bahas teropongnya Pak. Buset, mau bahas teropongnya Allah masa melihat bumi katanya datar, pakai teropong apa? Iya, maksudnya. Lah iya, kalau mau pakai teropong kita bahas teropong kena nanti. Itu kok bisa melihat waktu Yesus masuk ke surga itu kok bisa tahu gitu kan surga belum kelihatan. Loh, waktu proses terangkatnya nggak langsung ke sana Pak, itu kan terbang Pak, pelan-pelan nggak tiba-tiba langsung ke sana. Kok jadi bahas? Ya, kok jadi bahas itunya? Pokoknya gini loh Pak, pokoknya gini, konteksnya kita bukan bahas itunya. Pokoknya ada saksi melihat Yesus terangkat, lalu setelah Yesus terangkat ada malaikat bilang, dilihat juga oleh orang-orang yang sama, kan gitu Pak. Nah, jadi ini nggak ada Pak dari Al-Fatihah sampai Anas Pak. Gitu. Masa orang biasa itu bisa melihat malaikat ya waktu itu ya? Ya bisa. Kalau kamu kan pakai rumusannya Al-Quran kan katanya hanya Muhammad yang lihat. Saksi nggak ada. Terus kamu percaya gitu? Di Lukas 2 ayat 11 waktu pertama manusia itu nggak bisa melihat malaikat. Ya itu kan kata kamu kan gitu. Iya, silakan lah. Ya Lukas 2 ayat 11 itu ketika Gabriel ngomong sama Maria, hari ini telah lahir bagimu yaitu dapat juru selamat yaitu Kristus Tuhan. Di kota Daud itu ada Yusuf loh. Oh enggak, itu ngomong sama para malaikat Lukas 2 ayat 11. Enggak, Mas itu malaikat kan bicara sama Maria itu kan. Hari ini ya kalau malaikat itu ngomong ketemunya sama banyak orang. Sama Zakaria dia ketemu, sama Maria dia ketemu, sama Yusuf dia ketemu. Iya. Nah, sekarang di dalam Al-Qur'an dari Al-Fatihah sampai Anas, tidak ada orang selain Muhammad yang pernah dijumpai Jibril. Tapi nggak boleh juga dijumpai Jibril, harusnya dijumpai Allah, gitu loh. Gini aja. Itu. Sejak kapan Yesus itu dipanggil Tuhan? Apakah dia waktu masih hidup? Atau kan saya udah kasih ayatnya tadi, kok muter-muter Pak. Saya sudah screen share tadi ayatnya. Berarti yang masih hidup sebelum disalib itu sudah Tuhan ya? Iya. Munir nggak catat-catat jadi kayak gini melulu. Iya, tadi kan saya sudah screen share, sudah saya baca catat. Dengar Pak Munir ya. Karena Yesus mengaku Tuhan, kan dengar Pak Munir, dengar Pak Munir, kenapa Yesus disalib? Pak Munir tahu nggak? Kenapa dia harus disalib dia? Kenapa? Iya, karena dituduh kalau hukuman salib itu kan cuma buat orang yang penjahat kelas berat ya. Pak Munir, kalau Yesus tidak pernah mengaku dirinya Tuhan, kenapa orang Yahudi masih mau menyalibkan dia? Iya, gitu. Ya kan kita sudah pernah dengar ya bahwa Yesus berteriak Eli Eli lama sabachthani itu kan artinya jangan loncat-loncat Pak, kok loncat-loncat sih? Lompat kodok lagi. Tidur dulu, besok sambung. Gini, Tuhannya bisa berpisah nggak dari Yesus? Sisi ketuhanan Yesus bisa berpisah nggak dari dirinya? Munir. Ini dulu bahas lah. Iya, enggak Pak Munir tadi saya sudah bahas, sekarang ini dulu bahas. Nanti habis yang ini dibahas, nanti Pak Munir ngadirin lagi yang lain loncat kodok. Jadi etika dari Pak Munir itu sudah nggak bagus begitu Pak Munir. Oke. Coba nih ya. Ada hadis yang bilang Jibril itu 600 sayap. Tetapi di Quran malaikat itu hanya punya 2, 3, dan 4 sayap. Jadi mana yang benar nih?
600 sayap, Ya. 2, 3. Di hadis Muhammad melihat Jibril, tetapi Muhammad bilang Jibril punya 600 sayap. Tetapi Ya. di Quran surat 35 ayat 1 dikatakan malaikat itu hanya punya 2 atau 3 dan 4 sayap. Itu tunjukin ayatnya dong, supaya kita baca Ayat kan. 35 Ini ayat kalau 1. di hadis ya jelas 600 ya gitu ya. Iya. 35 ayat 1. Kalau di Quran 35 ayat 1. 34 saya Pak. Jisamsu. Cari dulu kan gitu. Iya. Supaya jelas nih. Surah 35 ayat 1 dikatakan malaikat itu punya 2, 3, dan 4. Jadi ada yang punya 2 sayap, ada yang punya 3 sayap, dan ada yang punya 4 sayap. Lah kok bisa beda? Beda jauh loh. Duran kok gitu aja bingung. Honda aja ada yang bannya 3, ada yang bannya 2, gitu aja. Iya. 1. Segala puji bagi Allah, pencipta langit dan bumi, yang menjadikan malaikat sebagai utusan-utusan untuk mengurus sebagai macam-macam urusan, yang mempunyai sayap masing-masing. Ada yang 2, ada yang 3, dan 4. Allah menambahkan pada ciptaannya apa yang dikehendakinya. Tetapi Jibril kok bisa punya 600 sayap? Iya, karena ini kontennya bukan berbicara masalah malaikat Jibril. Oh, berarti kan Jibril bukan malaikat. Jibril bukan malaikat. Iya, ini kan malaikat kan banyak, bro. Iya. Israfil, Munkar, Nakir, Rotib, Atib, Malik. Jibril itu malaikat atau bukan? Nah. Jibril Iya, malaikat juga kan, mungkin sayapnya nggak sama kan gitu aja kok, Rep. Kalau malaikat, ya, mungkin kalau kayak Pajero gitu. Mungkin Pajero. Ya ini kan di ayat Al-Quran. Gapnya nggak terlalu jauh. Dari 4 sampai 600 jauh. 500-an itu. Ya kan Jibril mungkin diberikan keistimewaan kan kita nggak tahu. Oh gitu. Ya, jadi gini loh. Yang saya heran ya, kata orang Kristen itu kan Yesus itu tidak pernah terlepas di dalam dirinya itu selalu tidak bisa terpisahkan itu sisi ketuhanannya, roh Allahnya. Tapi kenapa saat disalib padahal belum mati loh? Kok Tuhannya itu naik ke atas gitu? Coba Mazmur 22, baca Mazmur 22. Yesus berteriak, Eli lama sabatani, itu kan artinya berpisah dari. Enggak Pak, itu pengulangan dari Mazmur Daud Pak. Mazmur 22 baca Munir. Dia mau mengenapi nubuatan yang dikatakan oleh kita Mazmur. Ya, artinya clearkan dulu di sini. Artinya Yesus bisa terpisah juga ya dari sisi ketuhanannya gitu kan? Enggak ada yang bilang begitu Pak. Enggak ada yang bilang begitu. Yang lompat keluar itu siapa? Yang lompat keluar itu. Baca kan kamu yang lompat keluar tadi lari ke sini. Itu nubuatan Mazmur 22, penggenapannya di mana? Di tiang salib. Iya, Yesus mengulangi nyanyian Raja Daud gitu. Mazmur 22 itu, jadi kata Eli lama sabatani itu ucapannya Mazmur Daud, Pak, diulangin lagi sama Yesus. Mazmur berapa, Bro? 22. Mazmur 22. Iya, Mazmur 22. Mampus loh. Ya. Apa yang mampus? Kok mampus? Yang mampus kan Muhammad, Pak. Iya, Muhammad kan. Mazmur 22 ayat 2 ya. 22 ayat 2 ya. Oke, coba baca dari pertama. Untuk memimpin biduan ya. Dicatat, ini Pak Mun dicatat. Perhatikan ya. Iya, perhatikan ya. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Rusa dan Kala Fajar Mazmur Daud ya. Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru kan tetapi sama. Jauh. Bener nggak? Dan tidak menolong aku. Allahku berseru kepadaku siang tetapi engkau tidak menjawab. Dan pada waktu malam tetapi tidak. Bukan Pak, sebentar Pak. Yesus mengutip, bukan baca satu perikop Pak. Yesus mengutip ucapan Mazmur Daud. Nah, gitu. Katanya kalau baca Injil harus satu perikop. Ini enggak, itu tergantung konteksnya. Bapak mau cari nasbabun nuzul atau apa, itu baca satu perikop. Ini kan konteksnya Yesus mengutip, Pak. Loh, harusnya ini nubuatan Yesus itu ada teksnya. Bukan, Pak. Kalau yang namanya mengutip bisa aja saya nyanyi lagu Dewa cuma satu syair aja. Kan begitu, Pak. Iya, apa hubungannya dengan Yesus waktu disalib gitu? Lah itu Yesus begini, Pak. Semua perkataan Yesus itu dan tindakan Yesus itu harus sesuai dengan apa yang dikatakan para nabi.
Jadi tindakan-tindakan Yesus itu ke kanan ke kiri maju manjat pohon dan segala macam itu harus sesuai dengan nubuatan Yesus sendiri yang Yesus sampaikan sebelumnya kepada para nabi. Gitu. Kalau dia tidak menggenapi itu maka Yesus bohong. Itu. Ini yang tidak dimengerti Muslim. Gitu. Yang bilang nubuatan ini Yesus apa Anda sendiri gitu. Soalnya di sini nggak ada kalimat nubuatan ini. Loh, itu dari bahasa Arabnya nubuah. Nah, kalau di dalam kitab perjanjian yang lama, itu adalah nabi, artinya pelihat. Jadi, mereka melihat atas apa yang akan terjadi di masa depan. Atau dalam bahasa kita itu adalah ramalan. Dalam bahasa Arabnya nubuah. Alkitab kita mengadopsi dari bahasa Arab, nubuat, begitu. Jadi konteksnya Mazmur 22 ini bercerita tentang apa sih? Iya. Ya gini loh. Ayat yang ke-17. Gini loh. Sebentar 17 ya. Sebentar, kelasnya Pak Munir. Sebentar, kelasnya Pak Munir ini bisanya cuma 1 tambah 1 sama dengan 2. Begitu, yang persamaan, 2 persamaan, 3 persamaan, premis pertama, premis kedua, kesimpulannya apa? Dia nggak ngerti. Jadi pokoknya gini, ada kata, semua manusia pasti mati. Munir manusia. Lalu kalau kita yang punya pemikiran kan gini, langsung ngerti. Oh, Munir manusia berarti Munir mati. Kalau Munir nggak bisa. Kalau nggak ada tulisan Munir pasti mati, nggak ada itu dalilnya gitu. Nah, Jadi biarin sebenarnya dia baca yang 17, 18, 19 suruh dia baca. Ini udah dibaca nggak ada ini. Iya. Mereka menusuk tangan dan kakiku. Apa hubungannya mengutip gitu kan? Mereka menusuk tangan dan kakiku. Iya. Terus mereka membagi pakaianku di antara mereka. Mereka membuang udi atas mereka tubuhku. menusuk tangan dan kakiku. Jadi Pak Munir begini Pak Munir, saya jelasin Pak Munir. Pak Munir saya jelasin ya, biar Pak Munir ngerti. Ini banyak orang Muslim nggak ngerti. Jadi ketika Yesus turun, dia itu harus menyatakan, melakukan ramalan-ramalan para nabi. Nah, nabi ini mendapat ramalan dari siapa? Dari Tuhan Yesus sendiri sebelum dia turun. Jadi begini Pak Munir ceritanya. Yesus ngomong kepada para nabi, nanti kalau gua turun, ini cuman cerita doang ya Pak Munir ya. Nanti kalau gua turun, gua nanti di hari keberapa kakinya dipaku, tangan gua dipaku. Nanti gue dimahkotai duri. Nah, terus masuk nih ke zaman kejadian yang harus Yesus genapi. Nah, Yesus harus dipaku, harus dimahkotai duri. Kalau itu tidak terjadi sama Yesus, maka Yesus ngomong bohong sama para nabi pada zaman itu. Gitu, Pak. Iya. Itulah yang namanya nubuatan. Dari bahasa Arab nubuah, begitu. Oke, saya terima. Aku ini kalau ada ayatnya aku terima, nggak apa-apa. Itu kan iman kita, iman Anda. Ya kalau ada ayatnya Bapak terima. Pak Munir gini, sebentar Pak. Saya terima, besok ngomong ulang lagi. Iya. Saya terima, besok ngomong ulang lagi. Catat Pak Munir. Yang pertama di sini tidak menceritakan masalah nubuatan, ya. Nah, yang kedua, Yesus memang pernah terpisah dari sisi ketuhanannya. Itu aja. Sebentar Pak Munir, apa yang sudah Pak Munir terima tadi? Coba diulang Pak Munir. Apanya yang udah Pak Munir terima? Iya. Nanti besok tanya lagi. Iya, mungkin ini bisa juga cocok logi, bisa juga. Ya. Apa yang mana Pak Munir? Karena di sini konteksnya tidak jelas bahwa ini sedang bernubuat ya. Enggak ada tertentu bahwa ini adalah nubuatan. Teman-teman, seperti tadi saya ngomong, kalau kita ada premis mengatakan semua manusia mati, Pak Munir manusia. Kalau nggak ada premis ketiga, berarti itu tidak jelas, berarti itu tidak tertulis, berarti itu tidak tidak ada dalilnya. Jadi kalau ngomong Munir pasti mati, itu tidak ada dalilnya karena tidak tertulis, gitu. Iya, ini kan bisa jadi ya. Jadi dia tidak. Jadi gini. Nggak gini Pak, kalau di dalam ilmu tapi saya terima penjelasan. Itu nggak terima, itu bukan terima, gitu loh. Namanya terima itu. Jelas. Ini konteksnya bicara tentang penyaliban Yesus apa kita kan nggak tahu. Ya makanya semua manusia mati, Pak Munir manusia. Kalau tidak ada tulisan Munir
adalah manusia pasti mati, itu Pak Munir nggak bisa terima. Jadi menghasilkan sebuah kesimpulan yang ketiga dari dua premis itu bagi Pak Munir itu sesuatu yang tidak tertulis, tidak ada dalilnya. Munir mati itu nggak ada dalilnya dari dua statement di situ. Gini loh Pak Munir, itu berarti pengertian you terlalu jauh. You punya tingkatan tuh masih sorry sebentar, IQ enggak, IQ you terlalu jauh. You sebenarnya harus belajar dulu, bukan berdebat dulu. Kalau dua premis itu you tidak mengerti, berarti Munir pasti mati, berarti you belum sampai kepada pemahaman gitu loh. Aku ini gampang kok. Kalau misalnya bukan ya memang gampang. Ucapkan, saya terima. Enggak, itu nggak terima. Itu nggak terima, Pak. Itu nggak terima. Kalau terima itu berarti kesimpulan yang tadi ya benar. Itu terima. Kalau you bilang tidak, ya itu bukan you terima. You denger, bukan you terima. Iya, penjelasannya saya nggak bantah. Cuman di sini memang ada. Loh, siapa bilang nggak bantah? Soalnya gini, waktu Nabi you ngomong tidak menuhankan Yesus. Pertama, Nabi Musa tidak menuhankan Yesus. Lalu bisa juga gitu kan, bisa juga ini adalah cocok gitu kan, memang sama. Tapi kita kan nggak tahu ini bahwa nubuatan apa enggak kan, nggak tahu. Soalnya sini kan nggak ada penjelasannya juga bahwa ini adalah memang tentang penyaliban. Munir, karena memang di Islam tuh nggak ada nubuatan, jadi nggak ngerti apa itu nubuatan. Iya, jadi terlalu jauh sekali. Jadi terlalu jauh sekali. Udah ada. Sebenarnya Tuhan itu nggak ada yang dinubuatkan, itu Tuhan nggak ada, kecuali Nabi ada. Kalau memang udah. Berarti you sebenarnya nggak perlu ngomong. Seperti Munir itu sebenarnya nggak perlu dikasih ngomong karena dia tidak bisa memahami sesuatu yang dijelaskan. Sama sekali nggak bisa. Justru aku memahami, bro. Tidak memahami, Pak. Dan gini ya, dan kita nih, Anda dan aku nih ya, tidak bisa mengambil dalil-dalil ini untuk menempatkan Yesus sebagai Tuhan. Kalau misalkan cuma dinubuatkan bahwa dia akan berteriak gini-gini, apakah itu menunjukkan bahwa dia Tuhan? Kan enggak. Jadi nggak terlalu penting juga. Kita lagi ngomongin, sebentar. Dalil yang kita tadi ngomong sedang kita membuktikan dia itu Tuhan atau bukan? Enggak kan? Dalil dia itu Tuhan, itu bukan dari situ. Yang tadi kita ngomong kita tidak sedang membuktikan dia itu Tuhan. Makanya yuk ngomong aja udah acak-acakan gitu loh. Iya. Aduh. Yang udah. Stop. Stop. Sabar. Stop. Enggak. You stop aja. Munir. Iya, terlalu jauh. Munir, tadi kan Anda kan mengatakan kan di kayu salib itu ada kata Eli Sabatani. Ya. Lalu dikasihlah satu dalil di dalam Mazmur 22. Lalu itu saya terima tentang dalil nubuatan Yesus adalah Tuhan. Lah itu kan berbeda konteks. Kan ada ayat yang mengatakan dia menggenapkan seluruh perjanjian lama, seluruh nubuatan yang ada di dalam perjanjian lama. Oke. Jadi itu udah. Ya udah. Jadi emang. Jadi poinnya saya. Udah ada pernyataan seperti itu gitu. Bahwa Yesus itu pernah terpisah dari sisi ketuhanannya, itu ada. Poinnya kan udah dijawab. Itu kan premis Anda sendiri, kesimpulan Anda sendiri, Munir. Iya. Di mana terpisahnya Pak Munir? Di mana terpisahnya gitu? Kan itu kesimpulan Anda sendiri. Itu tadi yang waktu kenapa engkau meninggalkan aku? Artinya ada yang meninggalkan, ada yang ditinggalkan. Mazmur 22 Munir itu adalah penggenapan Mazmur 22 Munir. Yang percuma dia nggak mungkin ngerti. Dia ngertinya kalau pemisahan itu, pemisahan itu adalah memisahkan roti sama ini jadi roti sobek dulu, ditarik dari pisah gitu kan. Jadi gini Pak Munir, ya kalau Yesus itu terpisah dari ketuhanannya, kan kemarin kan sudah kami jelaskan. Buktinya, sebenarnya Yesus itu mati dalam arti itu bukan mati sama seperti kita mati. Kan saya udah pernah bilang sama Pak Munir, ya kan, dia turun ke dalam kerajaan maut gitu. Mengambil kunci kerajaan maut. Disitulah ketuhanan dia itu, gitu loh. Itu Pak Munir. Jadi
Yesus berteriak itu bukan Allahnya sedang naik ya? Bukan, Pak Munir. Makanya lu pikir Allah itu kayak burung, kemudian dibuka, kemudian terbang, kemudian Allahnya bisa lari. Gini, ya seharusnya ayatnya gini. Tidak. Tenang Allahku, kita akan disalib. Tenang. Seharusnya gitu ayatnya. Tidak. Tidak. Karena kamu tidak ngerti konteksnya kenapa harus terjadi semua itu. Kamu kan nggak ngerti konteks tentang penebusan. Gitu loh. Kamu berusaha masuk hanya untuk memasukkan pengertian-pengertian kamu yang tidak paham gitu dan mengkontradiksikannya. Kemudian Allahnya jadi kayak burung. Kemudian Allah itu bisa pergi ke sono gitu. Allah itu tidak seperti itu gitu. Jadi makanya Allahnya konsep di dalam otak kamu itu bukan Allah. Jadi Allahnya di dalam otak kamu itu adalah dewa. Jadi sosok intinya berhala itu. Ya, jadi intinya Pak Munir, ya kan yang Yesus mengatakan Allahku, mengapa kau meninggalkan aku, bukan dalam arti Allah itu pergi meninggalkan dia atau naik ke sana. Enggak. Itu loh. Berarti tidak sendiri Yesus gitu ya. Katakan dalam kitab Mazmur itu aja. Nah, itu dia nggak ngerti lagi. Jadi kamu tetap ngertinya adalah kalau Allah pergi meninggalkan aku tuh Allahnya terbang gitu, lari gitu. Kok Allah dimengerti seperti begitu? Artinya Yesus teriak-teriak sendiri, nggak ada masalah teriak-teriak. Kalau Allahnya kayak burung, kayak dewa, kayak Allah yang di dalam otakmu yang adalah dewa dan berhala, ya itu berarti Yesus teriak-teriak sendiri gitu. Kalau Allahnya kayak Allahmu gitu. Iya, Allah kan di dalam gitu. otaknya kamu, Allahnya kamu aja tuh sebenarnya kamu nggak paham Karena ya saat mati pun dia tetap Tuhan katanya kan, kata ayatnya kan, betul nggak? Lalu kenapa gitu kok kan itu yang menjadi pertanyaan saya. Kenapa dia berpisah? Lalu kenapa kok saat mati dia tetap jadi Tuhan kata ayat Injil ini? Bagi Allah tidak ada masalah ruang dan waktu. Dia memenuhi seluruh ruang dan waktu. Segala sesuatu ada dalam dia. Meninggalkan itu dalam pengertian apa? Allahnya pergi terbang kayak burung gitu. Kalau Allah meninggalkan Pak Munir, kemudian Allahnya nyengkir gitu. Iya, kenapa saat Yesus jadi mayat? Enggak seluruh, enggak. Sebentar, kamu harus ngerti dulu. Sebentar, kamu harus ngerti dulu bahwa Allah, seluruh segala sesuatu itu ada di dalam Allah. Bagaimana Tuhan meninggalkan sesuatu? Segala sesuatu ada di dalam Dia. Jadi nggak pernah ada sebuah Allah meninggalkan sesuatu. Jadi konsep Allahnya dulu yang harus diperbaiki. Nah, kenapa Yesus berkata kepada seperti itu? Karena dia ada di dalam penggenapan terhadap penebusan yang dikatakan di dalam Mazmur. Dia di dalam kemanusiaannya yang sedang menanggung dosa. Dia menyatakan, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Di dalam kemanusiaannya yang sedang dosa itu yang dibuat menjadi dosa. Gitu. Allahnya itu tidak pernah kemana-mana. Allah itu memenuhi seluruh ruang dan waktu. Yesus kan sepenuhnya manusia. Dan pada waktu itu dibuat menjadi dosa. Jadi mungkin Allahnya itu heran juga ya. Mungkin Allahnya itu heran juga. Kenapa sih teriak-teriak orang aku nggak kemana-mana? Mungkin gitu. Loh, bagi kemanusiaannya, dia berteriak karena dia dibuat menjadi dosa. Dia tidak mengalami kehadiran Allah itu. Seperti Pak Munir sekarang kan tidak mengalami kehadiran Allah. Pak Munir tidak mengalami kehadiran Allah kan? Pak Munir, kan saya kan udah pernah bilang sama Pak Munir. Sisi kemanusiaan itu berbeda dengan kita, gitu loh. Kalau kita hanya punya satu natur, manusia biasa. Tapi kalau Tuhan itu punya dua natur, dia tidak sama seperti kita. Makanya ketika dia mati itu, udah mati bukan mati seperti kita, mati jadi bangkai, busuk, enggak. Jadi mayat tidak, gitu loh. Pada waktu dia bilang lapar tuh bukan Allahnya lapar. Bukan lapar. Kalau gitu Allah lapar ya. Karena kan dia di dalam dia. Saat ketakutan itu rohnya apa bangkainya yang ketakutan? Di mana Yesus mengalami ketakutan? Coba. Sambil berdoa. Dia berdoa ketakutan. Iya. Itu rohnya apa jasadnya? Sama rohnya. Bukan rohnya apa jasadnya?
konteks itu beda. Munir disunat. Yang disunat AK-47-nya atau jempolnya? Di saat ketakutan rohnya apa dagingnya? Sebentar, Kak. Pak Munir disunat. Yang disunat AK-47-nya atau jempolnya? Ya, pasti pistol airnya juga disunat. Iya, makanya. Pak Pras, ujung AK-47-nya, Pak. Bukan AK-47-nya, Pak. Jangan AK-47-nya nanti hilang ya. Ini Munir waktu disunat kayaknya kurang. Munir meninggal. Juga kena nih. Hari Munir meninggal. Yang meninggal jiwanya atau tubuhnya? Jiwanya lenyap nggak? Nah, buktinya Yesus waktu meninggal nggak, sebentar. Jadi Tuhan aku tanya. juga. Sebentar, loh. Karena kalau andai kata saya punya, ya saya punya jempol ya saya dong. Iya, kenapa tadi Anda bilang ada dua natur? Padahal walaupun jadi mayat, dia tetap Tuhan. Loh, kalau dibilang dua natur, karena memang dua natur, bukan saya bilang. Ngapain boleh, saya bilang? Ya, boleh ikut nimbrung nggak nih? Silakan. Iya, boleh Pak. Udah, boleh, Pak. udah selesai kalau mau Munir. Ya silakan. Ya, ganti. Roger. Ya, mumpung malam minggu nih, Ya, jadi gini ya. Kalau disunat tuh hati-hati, karena kenapa? Bisa saraf otak kena kayak Munir gitu. Disunat saraf otaknya kena juga, kepotong. Pak Munir. Oh, berarti Yesus kena saraf juga ya, kepotong. Nah, Pak Munir, saya mau nanya nih. Kalau kita naik itu ada muslim yang lain. Enggak, Pak Munir. Yang lain beri kesempatan. Pak Munir, saya mau nanya nih. Kalau kita naik motor, kalau kita naik motor pakai helm atau enggak pakai helm? Ya, tergantung iman. Enggak, di jalan raya, bukan. Ini saya mau ambil contohnya. Kalau kita naik motor nih di jalan raya, pakai helm atau enggak pakai helm? Ya pakai helm lah, Bro. Kalau saya Rizik belum ditangkap nggak pakai. Enggak, kalau Anda pakai helm kena razia kan? Kena razia. Ya. Itu aja, Bang. Jadi perlu pakai helm, Pak Munir, supaya jangan kena razia. Ya. Pak. Bagus. Tergantung konteks. Kalau Pak Munir naik motor di Medan, dia nggak perlu pakai helm, Pak. Tidak perlu. Nggak perlu, karena motor itu yang Medan itu mobil, Pak. Motor ya, pakai kereta. Iya, kalau bahasa Medannya kereta namanya. Kok suara takbir beda ya? Jadi gini, boleh saya tambahin nggak? Silakan. Silakan. Gini, Pak Munir kan memperdebatkan apa Tuhan dan Allah. Kalau mau balik, kan biasa kan Zakir Naik kan selalu berkata, well Jesus say he is God and worship him. Nah, teman-teman di Indonesia menanggapnya beda, salah. Jadi kalau teman-teman Indonesia itu selalu berkata mengikuti Zakir Naik, mana Yesus berkata dia adalah Tuhan, padahal itu terjemahan yang salah, Pak. Kalau terjemahan yang benar itu, di mana Yesus berkata kalau dia adalah Allah, itu maksud pesan Zakir Naik itu. Secara itu betul. Jadi ada enggak apologet Muslim di mana Yesus berkata dia adalah Tuhan, ya jawabannya di Yohanes 13:13 tadi. Itu udah secara Tuhan. Secara langsung. Itu kan kontradiksi, ada yang mengatakan Tuhan, ada yang mengatakan Tuhan gitu ya. Nah, kalau apologet kita paham lah, Tuhan sama Tuhan itu beda. Setuju nggak Bapak itu kalau dari pihak Muslim mengatakan Tuhan dan Tuhan itu beda? Iya beda, kalau Kristen kan sama katanya. Teologi Muslim seperti itu, Pak. Tapi pada dasarnya kalau kita mau cari gali lagi, suara kamu putus-putus, Bro. Jadi separuh kamu ngomong itu putus, nggak dengar kita. Enggak, saya jelas aja sih. Jelas, Pak. Jelas, jadi Pak. pertanyaannya ada nggak Yesus mengatakan bahwa aku ini Allah gitu? Benar Bapak ya. Begini, kan udah dijelasin berkali-kali. Alkitab itu secara keseluruhan. Kenapa Yesus tidak mengatakan secara langsung aku adalah Allah? Karena dia sedang memakai rupa manusia gitu. Dia bukan datang menyatakan kealahannya, tapi dia sedang datang dalam misi sebagai manusia. Tetapi apakah dia menyatakan keilahiannya yang menunjukkan bahwa dia katakan dirinya adalah Allah? Iya, gitu.
Jadi kalau secara eksplisit, secara direct, secara langsung, Yesus itu adalah Tuhan. Itu kan sudah jelas. Tapi kalau secara dia mengatakan dia adalah Allah, itu bisa dikupas lagi lah di Wahyu 1 ayat 8. Dia disebut di situ yang sebenarnya Munir mau memasukkan teologi Islam ke dalam Kristen, ya nggak bisa Munir. Kalau di Islam kan ada tuh akulah Allah sembahlah aku. Tetapi kalau di Kristen yang ada cuma iblis yang minta disembah Munir. Kalau Kristen mau memasukkan teologinya kepada Islam, berarti yang minta disembah adalah iblis gitu. Nggak bisa seperti itu Munir. Jadi, ya, kalau kita tambahin dikit ya, Pak Munir kan nah Islam menganggap Tuhan dan Tuhan itu berbeda gitu ya. Tapi dalam kekristenan etimologi Tuhan itu dibuat pertama kali oleh pendeta Ledecker. Tuhan itu pengembangan bahasa dari Tuhan, Pak. Maknanya sama saja, sama dengan penguasa. Tapi kalau merujuk kepada subjeknya, itu bisa berbeda maknanya, Pak. Kalau subjeknya kepada Yesus, ya dia disebut penguasa gitu, penguasa bumi dan surga. Karena segala ilahi, penguasa bumi dan surga ya. Makanya di dalam teologi Kristenan, Tuhan dan Allah itu berbeda, Pak. Kalau di Islam mungkin Allah itu proper name ya. Jadi kan udah dijelaskan. Terus yang dibilang dari Bro Duran tadi kan sudah gimana ya? Udah nyambung lah. Karena kan di Al-Qur'an kan ada ya. Tidak kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembahku. Itu ayatnya apa itu? Lupa saya. Nah, kalau di dalam Bible, Pak, dalam Injil, itu Yesus dicobai sama iblis. Iblis menyuruh agar menyembah dia, gitu. Makanya persamanya itu ada gitu, Pak, antara Quran dan Bible. Kalau di Quran, jin dan manusia itu kan diciptakan oleh Allah ya, Pak ya, untuk menyembah ya. Ya. Kan gitu, Pak. Boleh saya bertanya, Pak, mengapa Allah menciptakan iblis, Pak? Mengapa Allah menciptakan iblis? Ya, karena iblis itu adalah jin ya, jin yang membangkang mungkin. Ya, termasuk golongan jin juga. Oh gini aja. Jadi sama seperti manusia, ada yang kafir, ada yang muslim gitu. Bro Tuakpir, tanyanya seperti ini, duluan jin atau duluan iblis yang diciptakan? Gitu aja, Bro. Nah, ya duluan jin ya. Duluan jin, bahkan kalau duluan jin. Ya, kalau duluan jin, berarti jin sekarang di sorga dong. Kalau jin ya enggak. Jin itu semuanya ada di sini, ada di dunia. Loh. Semua jin itu setan, Pak. Semua jin yang apapun jenisnya adalah iblis. Itu bisa dibuktikan, Pak. Setan itu bisa, Pak. Kita doain, tumpangin tangan ke orang yang punya jin, mau jin apapun, itu dia pasti kejang-kejang, Pak. Karena jin itu setan. Tinggal dibuktikan. Bapak punya jin nggak? Bapak punya jin? Punya jin korin namanya. Jin korin. Enggak, kamu sendiri pernah berhubungan dengan jin dan punya jinnya kamu sendiri nggak? Kalau kita semua ini masing-masing ada jin korin namanya. Enggak, kamu merasakan nggak? Ya? Bukan. Kamu sendiri merasakan nggak ada? Oh ya udah. Kamu ajak orang yang mengatakan dia punya jin atau punya kekuatan itu bisa berhubungan dengan jin-jin. Kamu ajak ke gereja, Pak. Kamu ajak ikut kebaktian, kamu nggak usah ikut nyanyi-nyanyi, kamu ikut aja. Kemudian suruh coba dia datang ke depan atau gimana, ditumpangin tangan. Gitu, Pak. Langsung terbalik-balik, Pak. Kenapa? Karena itu setan. Iya, langsung itu ketahuan, Pak. Kalau Bapak nggak punya apa-apa, yang bara gitu kan? Nggak perlu yang begitu. Nggak perlu. Kamu kayak orang datang aja. Saya nggak termasuk golongan itu. Tapi kamu ikut kebaktian, nyanyi-nyanyi aja di dalam grupnya Kristen. Kamu coba lihat. Dulu fokus duluan jin apa duluan iblis? Balik lagi tadi. Duluan jin apa duluan iblis yang diciptakan?
Ya, duluan jin lah. duluan jin, berarti jin di sorga dong. Iya, memang dulu itu jin itu ya paling taat daripada malaikat katanya kata. Iya, berarti jin di sorga dong, karena kan yang Ya dibuang hanya iblis. sama-sama beribadah kepada Allah kerjanya dulu. Iya, berarti jin di sorga Azazil, ya? sekarang dong. Azazil. Hah? Jin di Ya sorga enggak, dong itu sekarang. kan sudah apa ya? Itu ceritanya gimana ya Bang Etan ya? Itu Yang dibuang kan cuma iblis sama setan. Ya, jin itu kan dulunya golongan dari malaikat juga bisa dikatakan begitu, karena mereka itu termasuk makhluk yang taat kepada Allah. Iya, Azazil namanya dulu. Sekarang di sorga dong jin. Jin di sorga Itu sekarang gimana ya, Bang? belum, karena belum hari kebangkitan. Oh, jin itu itu nanti akan mati juga, sama Kan seperti manusia. yang dibuang Adam, Hawa sama itu doang kan, iblis. Jin nggak dibuang kan? Ya, jin itu pengikutnya yang dari iblis itu. Jin pengikut iblis. Betul. Kalau jin pengikut iblis, berarti iblis duluan dong yang diciptakan, bukannya jin dong. Aduh, gimana? Ya, jin. Di dalam Islam, di dalam Islam. Iblis duluan apa jin duluan yang diciptakan nih pertama jin kali? Jin kan sebelum jadi iblis gitu. Aduh, basah. Gitu. Aduh, basah. Berarti kata Etan tadi jin itu malaikat ya? Disebut juga bagian dari malaikat dulu. Bagian dari malaikat. Karena dia itu sebenarnya gini, jin itu bahan dasarnya itu beda memang sama malaikat, tapi disebut golongan malaikat juga karena dulunya kan mereka itu taat gitu. Di mana tuh kalau boleh tahu dalilnya? Kalau mereka ya surat Al-Jin itu kan lengkap. Surat Al-Jin itu lengkap. Anda baca surat Al-Jin. Kalau nanya-nanya dalil jangan jam segini dong. Gue lagi nyari tiket ini. Iya. Mau kemana? Nyari tiket mau ke Jakarta gue nih. Kalau di seri adalah malaikat, berarti kan masih ada sebagian yang di surga gitu, yang diusir ke iblis, pas yang kayak dibilang Farduran tadi. Logikanya begitu nggak? Kalau tapi jin kan terbuat dari api, malaikat dari cahaya, gimana tuh? Gimana lagi? Iya, makanya tadi kan saya bilang bahan pembuatnya itu beda. Itu kan katanya malaikat. Coba ya, kita itu sudah mengenal Allah, tapi kan mereka ini menyesatkan. Karena jin nggak mau menyembah Adam gitu, nggak mau sujud pada. Sesuatu hal yang lucu, Allah kok melakukan hal seperti itu, gitu loh. Bagi kamu lucu, tapi bagi konteks keimanan orang lain tidak. Ya kita hargailah. Lucu dong, karena harus itu kepada Adam, jadi seolah-olah gara-gara seperti itu. Bukan karena kesalahannya sendiri gitu. Bro Etan, tujuan jin menyembah Adam itu gimana? Apa? Iya. Dikatakan sujud di sana. Iya, tujuannya sujud. Wallahu a'lam, karena yang namanya manusia itu kan diciptakan makhluk yang paling sempurna. Itu kan. Pak Bagus. Ya. Dan dia memang dari awal. Artinya merendahkan diri, bukan sujud sebagai Tuhan. Coba buka surat 7 ayat 11. Memang sudah ini apa namanya? 22. Sebentar Durek. Memang sudah alur mainnya Tuhan itu, Tuhan sudah tahu bahwa di antara makhluk ciptaannya itu ya iblis itu pasti akan membangkang. Sudah tahu iblis Tuhan. sama setan. Kalau iblis sama setan beda lagi. Beda. Ya. Kalau setan itu lebih kepada sifat. Makanya kamu tahu artinya shedim. Dalam bahasa Ibrani itu shedim itu bukan melekat kepada makhluk. Makanya itu di manusia dalam pun jadi setan. Sorry bro. Iblis sama setan sama apa beda nih? Gue bingung nih. Ya, kalau setan itu sifat. Itu bisa melekat kepada manusia. Iblis makhluk. Belasa itu kan. Lebih kepada itu makhluk. Oke, kalau iblis setan, iblis makhluk, setan itu sifat. Lalu kenapa di surat 7 ini 11 sampai 22 dikatakan ada dua nih. Yang menggoda adalah yang tidak mau bersujud adalah iblis, tetapi yang menggoda Adam adalah setan. Yang mana? Surat 7 ayat 11 sampai 22.
biar kita dapat konteksnya nih. Dari ayat 11 itu dikatakan iblis tidak mau sujud, tetapi di ayat 20 sampai 22 itu dikatakan setan yang membujuk Adam dan Hawa. Ya, setan itu iblis, manusia juga bisa dikatakan setan. Kalau dia berbuat kejahatan, manusia itu bahkan bisa dikatakan setan. Bahkan nafsu ini, syahwat ini, kalau tidak terkontrol itu disebut setan. Paham nggak? Kalau iblis iblis itu kan Munir. Iblis itu kan makhluk, ya dong. Dia sudah pasti mempunyai sifat setan kan? Iya. Lalu kenapa di ayat 20 sampai 22 dikatakan setan, dikatakan sifat? Iya, karena dia memiliki sifat yang membangkang. Jadi syaitan itu kan artinya apa ya? Yang menjauh dari nikmat Tuhan. Ya. Tapi lucu, bukan lucu sih. Ada yang bikin garuk-garuk kepala ya. Ketika dikatakan setan itu masuk Islam. Ya, makanya saya bilang tadi, nafsu yang tidak terkontrol atau syahwat yang syahwat yang tidak berasal dari setan, ya? Tidak, bahwa syahwat yang tidak terkontrol itu bisa disebut setan. Iya. Makanya ada hadis yang mengatakan bahwa sebentar Pak Munir. Makanya Nabi itu pernah mengatakan di dalam hadis bahwa syaitan yang ada di dalam diriku ini telah aku Islamkan. Maksudnya itu telah ditundukkan hawa nafsu maupun sifat-sifat jahat yang ada di dalam diri Rasulullah itu sudah ditundukkan gitu loh untuk memeluk Islam. Gitu. Berarti setan yang dimaksud ini adalah sifat-sifat buruk di dalam Muhammad. Ya, di dalam diri setiap manusia. Di dalam diri setiap manusia. Iya, berarti dia setan yang dimaksud ini bukan makhluk ya? Sifat. Syaitan itu sifat, kan udah saya bilang tadi. Oke, kalau sifat, kenapa Muhammad mengatakan setan ini memerintahkanku untuk kebaikan? Mana? Oke, gue kasih hadisnya ya. Bentar. Iya, jin korin kan. Jin korinnya Nabi Muhammad itu sudah masuk Islam. Sudah diislamkan. Iya. Kalau ini kan memiliki jin. Setan itu kan sifatnya membangkang. Sudah cocok maksudnya. Musuh manusia. Sudah secocok, selaras, sudah itu harmonis. Sampai akhir itu. Di ayat Quran juga ada kok. Tolong di-share dong. Saya takut mental. Kok takut mental? Perasaan gue yang mental dari tadi. Gue kadang-kadang suka mental. Aku juga berapa kali mental. Dikatakan ya. Belajar langsung mental. And so I am saved from his hand, and he does not commend me but for good. Tidak ada seorang pun di antara kamu yang tidak memiliki atase bahasa apa? Jadi bahasa idiom ya, di antara jin. Mereka berkata Rasulullah bersamamu juga. Kenapa sifat itu bisa memerintahkan kepada Muhammad kalau itu hanya sifat? Ini hadis berapa nih? Sahih Muslim. Waduh, udah gue uninstall lagi. Gue install dulu deh. Ya, atau gue kasih yang bahasa Indonesianya lah ya. Yang ini aja nih, kasih yang ini. Bahasa Indonesianya sama kok. Memerintahkan juga. Kalau dia bukan makhluk, kalau dia hanya sifat, dan katakan tadi sifat jahat, sama kok. Yang Sunnah.com coba kasih lihat dia. Tapi sama kok. 5034. Coba dilihat di bawahnya. Illa panjang minal malaika. Ya, tidaklah seorang pun dari kalian melainkan dikuasai pendamping dari kalangan jin. Mereka bertanya, Tuhan juga, wahai Rasulullah, boleh menjawab, aku juga, hanya saja Allah membantuku mengalahkannya, lalu ia masuk. Ini kan hadis yang tadi yang saya bilang juga, bahwa setan itu sudah ditundukkan. Iya,
Kalau setan itu adalah sifat buruk daripada Muhammad sudah ditundukkan, kenapa Muhammad mengatakan setan ini memerintahkan aku untuk berbuat kebaikan? Coba dilihat bahasa Arab di atasnya itu yang berkorelasi dengan terjemahan ini. Sama kok, sunnah.com sama hadis.net Ya, sama. ada kata-kata syaitan. Kurang lebih sama kok. Nah, itu kan ada, itu ada. Minal jinni qalu wa iyyaka ya Rasulullah. Itu kan minal jinni. Bahwa jinni itu ditundukkan itu. Jadi memang gimana ya? Benar, ditundukkan deh. Nah, kan kata terjemahannya. Iya. Terjemahannya aja itu, Mas. Kan ditundukkan deh. Padaku, kalau memang sifat, mengapa itu dia memerintahkan kebaikan gitu? Jin itu gimana ya? Kalian pernah baca Midrash nggak? Yang dimana disebutkan Rinnaye itu membantu Shlomo untuk membangun Bait Hamikdash. Pernah baca nggak? Yang seperti itu. Bawa dulu Midrash, bahas dulu agamamu. Durek, pernah baca nggak? Nggak pernah gue Midrash, nggak mau. Nah, jadi Shlomo waktu itu memang memiliki sekutu dari kalangan jin. Karena gue nggak percaya Midrash. Ya orang Yahudi percaya itu. Iya. Karena bagi gue jin, setan, iblis itu adalah satu golongan yang nggak boleh gue sama sekali berteman. Ya, memang tidak boleh. Kalau dalam Islam juga sebenarnya gimana ya? Tapi karena ada jin korim kan pendamping. Buat kita semua jin itu setan. Cuma begini, kalau di dalam Islam jin itu diberikan kesempatan juga oleh Allah untuk bertaubat dan masuk Islam. Jadi setiap makhluk itu yang memiliki akal, budi dan pikiran. Kamu boleh kan, tes. Tadi kan, apakah benar atau enggak? Itu kan tadi kan setan itu sifat. Nah, kenapa sifat itu bisa memerintahkan hanya untuk kebaikan gitu loh? Itu di sana tadi disebut jin itu malah. Iya. Itu cuma terjemahan, Bang. Konteksnya adalah setan. Itu cuma terjemahan yang bilang setan itu. Iya, gini Duran. Sifat setan yang ada di dalam diri jin itu bisa ditundukkan oleh Rasulullah atas atas kehendak dari Allah, sehingga dia memerintahkan kepada Rasulullah hal-hal yang baik aja gitu. Paham nggak? Sifat setan. Ya, tetapi banyak ayat yang menyatakan bahwa setan itu adalah musuh manusia. Memang benar. Hawa nafsu yang tidak terkontrol itu pun manusia. Tapi di surah 2 ayat 169 bukan hawa nafsu. Setan itu hanya menyuruh kamu berbuat jahat dan keji. Ayat Al-Baqarah 208 dikatakan lagi, dan janganlah kamu turut langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kamu. Iya benar. Ya kan? Ya. Kalau dikatakan itu adalah sifat yang kita balik lagi ke hadis ya. Kalau itu adalah sifat yang ditundukkan, lalu kenapa dikatakan setan itu memerintahkanku untuk berbuat kebaikan? Sedangkan di Quran menyatakan setan itu jelas-jelas musuh. Kan tadi saya sudah jelaskan ya, bahwa itu adalah jin. Jin itu di dalam dirinya itu melekat sifat syaitan. Paham nggak? Sama seperti halnya manusia. Begini, halnya manusia misalnya nih, si Budi itu memiliki tabiat yang jahat, ya. Kemudian saya Etan itu memiliki sifat yang baik. Budi pergi ke saya, bro, kita ini dong, pakai jimeng dong. Saya menolak. Saya bisa mengatakan bahwa dia itu syaitan karena di dalam dirinya itu ada sifat jahat yang membuat saya berbuat jahat juga. Maka saya menolaknya. Gitu. Tapi Quran membantah bahwa setan itu bisa ditundukkan. Surah 22 ayat 4 telah ditetapkan terhadap setan itu bahwa barang siapa yang berkawan dengan dia, tentu dia akan menyesatkannya dan membawanya ke neraka. Ini sudah menjadi ketetapan loh. Kutiba alaihi annahu 22 ayat 4. Surah 22 ayat 4. Kalau udah ketetapan udah sulit, udah MOU itu, udah final tuh. Ya makanya jangan berkawan dengan setan. Lah, kalau jangan berkawan dengan setan, kenapa setan itu bisa menjadi baik? Ya, setan itu kan sifat yang seperti yang saya katakan tadi. Makanya sifat syaitan yang ada di dalam diri.
Ya, tapi kan Iya. dia sudah ditetapkan. Kamu nggak ngerti ya, atau memang muter-muter ini? Enggak, justru gue pengen tahu kenapa dibilang sifat, tetapi Quran menyatakan itu nggak boleh berkawan sama dia, karena sudah ditetapkan setan itu menyesatkan. Ya, saya analogikan seperti si Budi tadi. Kalau misalnya kamu menolak dia, ya, itu kan berarti kamu melawan kehendak dari dia, ya kan? Dan kamu tidak mau berteman dengan dia, gitu kan? Nah, tetapi kalau misalnya kamu menerima, misalnya dia punya jimeng, kamu terima, lalu kamu berteman dengan dia, ya kamu ikut tersesat. Oke, sekarang setan itu bisa ditundukkan nggak? Setan itu bisa diislamkan nggak? Bisa. Tadi itu ayat Quran berbeda ketetapan. Gimana itu? Aduh, ini susah ini ya, memberikan sebuah penjelasan kepada orang yang putar-putar. Kan Sekarang sudah gini saya aja, katakan gini aja. tadi. Di Kristen Jadi ada gini nggak loh setan yang di maksudnya, dalam dirinya itu? Kak Etan, maksudnya gini, kan di dalam hadis tadi kan, Bentar. ya, Bentar. oke. Sebentar. Ini coba saya share screen, boleh nggak? Yuk. Oke. Boleh saya share screen? Makan. Nah, ini keesokan harinya roh jahat yang ada yang daripada Theos itu berkuasa atas Saul sehingga ia kerasukan di tengah-tengah rumah. Ini kok bisa ini? Tuhan itu memiliki roh jahat. Semua roh maupun jahat itu atau baik ayatnya. itu tetap asalnya dari dia. Ya, tetapi di sini Tuhan kamu mengutus roh jahat begitu. Boleh saya Roh itu ya, Nggak, semua bentar, roh duran dulu. ya, semua roh itu malaikat itu kan roh, kan? Tapi dia memberontak lalu menjadi jahat. Ya, itu tetap dari dia juga disebutnya dong. Iya, ini kan roh jahat yang daripada Allah itu, ya kan? Berkuasa atas Saul. Dan itu membuat si Saul ini kerasukan. Saya jawab. Enggak, durek aja jawab. Kan dia udah bilang roh yang dari Allah, berarti bukan berarti roh itu diutus sama dia, enggak. Ya kan dari Tuhan kamu kan roh Gini. Semua roh membuat itu si Saul semua itu kerasukan. Dengar ya. Aku jelasin itu ada roh. Jangan gitu. Allah itu adalah roh dan semuanya itu adalah dari dia. Iya, oke. Sumber dari roh. Paham ya? Nah, sekarang balik lagi ke yang setan nih. Setan itu sudah ditetapkan nih. Kenapa ditetapkan tidak bisa menjadi kawan tetapi bisa ditundukkan? Logikanya di mana nih? Oke. Sekarang roh jahat yang daripada Theos ini ya, itu dia sudah ditetapkan untuk masuk neraka atau tidak? Roh jahat yang daripada Theos. Ini konteksnya pertama bro, bukan Theos tapi Elohim. Iya. Ya, that's okay. Bingung maka itu. Gimana, Durek? Sudah ditetapkan masuk neraka belum? Pada saat itu belum ada istilahnya penetapan untuk ke neraka atau ke surga. Ingat ya. Penghakiman belum ada. Iya, beda. Tapi ini antara roh jahat Kristen sama Islam. Beda Kristen sama Islam. Nah, sekarang gue balik lagi nih ke lu nih. Kenapa yang sudah ditetapkan? Sebentar, Durek. Lu jangan kabur saya dulu. Sudah jawab jangan kabur dulu. Sudah ditetapkan nih. Sudah ditetapkan, tapi kok dibilangnya Muhammad bilang dia memerintahkan aku berbuat kebaikan. Tadi kan sudah saya jawab bahwa yang namanya setan itu adalah kata sifat, ya kan? Kata sifat itu seperti halnya saya analogikan si Budi tadi. Nah, yang tidak kamu terima itu di mananya? Nah, sekarang saya balikin ke sini, kamu kalau kata sifat ya, kata sifat berarti kan dia bisa menjadi baik dong, benar dong? Ya, benar nggak? Tetapi ditolak sama Allah Anda di surah 22 ayat 4.